Selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama dengan saya Pendeta Aditya Pantau, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang yang melayani di Pos Polkes Peniel Seponti Jaya. Saya menyapa kita semua dari halaman depan gedung gereja. Kami sementara menyelesaikan pembangunan. Kami mengajak ibu bapak saudara dan anak-anak semuanya sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada untuk membersamai kami menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga memelihara kami sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas pekerjaan kami, kami mohon kuasa Tuhan turun atas kami, mengurapi masing-masing kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan kami, membekali kami untuk melangkah menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di pagi ini, dibacakan dari kitab Wahyu, pasal 12, ayatnya yang kelima, firman Tuhan menyatakan untuk kita semua. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun, anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, Wahyu pasal 12 yang kita baca pada saat ini, Rasul Yohanes menggambarkan sebuah penglihatan tentang peperangan antara kuasa yang terang dan kuasa yang gelap. Diawali pada ayatnya yang pertama dengan naga merah yang memberikan ancaman, ingin menghancurkan anak yang baru lahir itu, dan seterusnya dan selanjutnya. Menurut beberapa penafsir, anak laki-laki yang dimaksud dalam ayat yang kelima ini jelas menuju kepada Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Yohanes menampilkan Yesus bukan seorang bayi yang lemah, tetapi sebagai raja yang berkuasa dan gembala yang memerintah seluruh bangsa. Banyak dalam catatan Alkitab bahwa seorang gembala yang membawa tongkat itu berfungsi sebagai sebuah simbol tentang melindungi domba-dombanya dari binatang buas, tetapi juga menjaga kawanan domba agar tetap berjalan atau berada di jalan yang benar. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, pemahaman ini juga mau mengingatkan kita bahwa seringkali manusia hanya ingin melihat Yesus sebagai pribadi yang lembut, sebagai pribadi yang penuh belas kasihan, tetapi mengabaikan bahwa Yesus juga adalah raja atas segala raja. Kasihnya tidak berarti dia berkompromi terhadap dosa. Wahyu pasal 12 ayat 5 yang kita baca juga merupakan sebuah deklarasi kemenangan Kristus. Setelah menyelesaikan karya keselamatannya, frasa dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, mau menunjuk pada kebangkitan dan kenaikan Yesus sebagai tanda kemenangannya atas dosa dan maut. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita. Yang pertama, mari kita berpengharapan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dunia terasa menakutkan, ketika dunia dan masa depan merasa tampak tidak pasti,
kita harus percaya bahwa Kristus memimpin umatnya dengan kuasa Roh Kudus yang sempurna. Tongkat besinya melindungi kita dari kuasa si jahat, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun menyertai kehidupan kita, memberi hikmat serta pengertian kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu, sebagai umat percaya, mari kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan dan keberanian dalam Kristus. Yang kedua, mari sadar diri dan tahu posisi. Benar, Tuhan melindungi dan menyertai kita. Itu benar. Itu sebuah kenyataan absolut. Itu sebuah kenyataan dan pengharapan iman bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kita. Namun, di sisi lain, tongkat besi juga mau mengingatkan bahwa Kristus memanggil kita untuk tunduk pada pemerintahannya. Banyak orang ingin menerima kasih Tuhan, tetapi menolak otoritasnya. Padahal menjadi domba Kristus berarti rela dipimpin. Berarti siap ditegur dan dibentuk oleh Kristus. Kadang Tuhan memakai firman, tapi juga pergumulan hidup untuk mengarahkan kita semua kembali kepada jalan yang benar. Tetapi juga semua itu dilakukan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita, memberikan pengertian, tapi juga mengingatkan kita bahwa Dia tetap Allah yang sama, yang menuntun dan menyertai, dan Dia tetap ada bersama-sama dengan umatnya. Karena itu, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, pentingnya kita sadar diri dan tahu posisi kita sebagai ciptaan yang menghamba kepada Kristus, Sang Kepala. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, ingat, dunia boleh berubah, tapi Kristus tetap Raja. Sang Gembala bertongkat besi itu tidak pernah kehilangan kuasanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dipeliharanya sampai pada akhir. Selamat dituntun oleh Sang Gembala. Tuhan Yesus mengasihimu. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami renungkan. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami, membekali kami. Untuk kami pakai, gunakan dalam kehidupan beriman kami ketika kami Tuhan utus dimanapun kami pergi dan berada. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Tapi ingatkan kami terus untuk tunduk dan taat kepadamu, dalam kami menjalani kehidupan beriman kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Supaya kami tetap memperkatakan kasih Kristus, kami tetap menunjukkan tindakan Kristus, dan kami tetap berpengharapan sungguh-sungguh dalam Kristus, dalam usaha pekerjaan pelayanan kami, dalam setiap rutinitas kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan, kami tetap mengandalkan Kristus. Dalam pergumulan kami, Kristus tetap Raja. Dalam sukacita dan kemelut, bahkan sekalipun, Kristus tetap Raja. Karena itu tuntun dan arahkan kami terus ya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami akan menjalani hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka berkati kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Baik kami di kantor, baik kami di rumah, baik kami di ladang, baik di mana tempat kami pergi dan kami berada untuk mencari nafkah. Maka biarlah Bapa, penyertaan dan tuntunan Tuhan sungguh senantiasa kami nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan benar sungguh memelihara kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga bagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, yang dengan kerendahan hati, dengan kerelaan dan ikhlas mau membantu pembangunan gedung gereja Gospel Peniel Pontijaya. Maka biarlah Bapa, Engkau senantiasa memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, demikianlah program Morning Call GPIB edisi Senin 18 Mei 2026. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.